Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama aku Kevin Jevon. Aku dari TMM Angkatan 2021. Dan kali ini aku bakal sharing-sharing lah dengan teman-teman semua di tutorial Sistem Informasi Fisika Dasar 2 modul atau bukan modul sih, ini minggu ke-11, materi minggu ke-11 yaitu arus bolak-balik dan rangkaian RLC. Nah, jadi kali ini kita mungkin langsung masuk aja dan kali ini eh, next. Oke, jadi tutor ini dipersembahkan oleh Departemen Kesma atau Kesejahteraan Mahasiswa HMSI yang mana ini merupakan kabinet ya, kabinet mention gitu teman-teman. Oke, dan mungkin kita langsung masuk aja ke materinya. Jadi arus bolak-balik atau AC. Jadi arus bolak-balik ini kalau bahasa Inggrisnya itu alternate current, teman-teman. Jadi arus bolak-balik atau AC adalah aliran arus listrik yang berubah arah secara teratur dan terus-menerus yang nilainya berubah-ubah terhadap satuan waktu. Nah, jadi arus bolak-balik ini punya yang namanya frekuensi, amplitudo, dan juga periode yang dapat diukur. Jadi, yang pertama adalah frekuensi arus bolak-balik. Jadi, frekuensi ini adalah jumlah siklus arus yang terdapat dalam 1 detik dan diukur dalam satuan hertz. Jadi, satuannya frekuensi ini dia hertz dan simbolnya frekuensi ini itu F kecil, teman-teman. Nah, terus eh, jadi untuk kita masuk ke amplitudo, amplitudo itu adalah besarnya tegangan atau arus pada puncak siklus arus dan dapat diukur dalam satuan volt atau bisa juga ampere. Nah, jadi amplitude ini teman-teman bisa nanti biasanya kalau ada soal teman-teman itu bisa ukurnya itu pakai volt atau ampere tergantung nanti di soalnya. Nah, jadi untuk amplitude ini simbolnya itu A besar. Nah, terus yang ketiga itu ada periode arus listrik bolak-balik. Nah, jadi untuk periode ini yaitu rumusnya T besar. Sedangkan kalau T kecil itu time atau waktu, teman-teman. Nanti itu bakal apa ya berkorelasi lah T besar dan T kecil itu. Nah, jadi periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus arus listrik bolak-balik dan dapat diukur dalam satuan detik gitu. Nah, nanti ini detik ini itu simbolnya itu T kecil gitu teman-teman. Dan arus bolak-balik dapat dihasilkan oleh sumber listrik AC, of course ya kan. Jadi seperti generator listrik AC atau dapat dihasilkan oleh sirkuit elektronik yang menggunakan komponen seperti kapasitor, induktor untuk mengubah arus listrik dari yang awalnya direct current atau arus searah menjadi alternate current gitu. Nah, terus di sini ada rangkaian AC atau rangkaian arus bolak-balik. Rangkaian AC dapat terdiri dari beberapa komponen seperti resistor, kapasitor, induktor, dan ada juga yang namanya transformator. Nah, jadi untuk transformator ini jarang ditemui ya teman-teman. Jadi kebanyakan itu yaitu resistor, kapasitor, dan induktor gitu. Nah, dan terus contoh jenis rangkaian AC salah satunya adalah rangkaian RLC. Nah, jadi apa itu rangkaian RLC? Rangkaian RLC adalah rangkaian listrik yang terdiri dari resistor, simbolnya R besar, induktor, simbolnya L besar, dan kapasitor, simbolnya itu C besar. Dan rangkaian RLC sering digunakan dalam sistem elektronik, telekomunikasi, dan kelistrikan untuk menyaring sinyal, mengatur frekuensi, dan mengontrol arus listrik. Nah, jadi teman-teman untuk materi ini juga pasti bakal kalian temuin di praktikum-praktikum fisika dasar. Nah, contohnya rangkaian RLC ini kalian bisa dapatin di modul 7, teman-teman. Gitu. Nah, terus di sini ada rangkaian RLC seri. Jadi, nih, jadi yang seperti disebutkan di rangkaian RLC seri ini cuma ada resistor, induktor, dan kapasitor. Dan ini kalau teman-teman lihat ini nggak ada yang namanya transformator gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan di soal-soal juga yang keluar di mungkin uji pemahaman, mungkin juga yang keluar nanti di
Mungkin kan teman-teman kalau nonton video ini udah lewat gitu kan di UTS-nya, UTS-nya. Jadi gak tau sih aku lupa deh. Oh ya ini kan minggu 11 ya. Jadi mungkin yang keluar soal yang keluar di UASnya nanti itu eh, mungkin kayak soal yang adanya itu cuma resistor, induktor, dan kapasitor. Jadi jarang ditemui soal-soal yang ada transformatornya gitu teman-teman. Nah jadi komponennya itu kan ada tiga nih. Jadi resistor, resistor adalah komponen elektronik yang memberikan hambatan terhadap arus listrik dalam rangkaian. Resistor diukur dalam satuan ohm. Ini nih simbolnya ohm ya teman-teman. Jadi resistor itu intinya itu hambatan lah, yang memberikan hambatan kepada arus gitu, arus listrik dalam suatu rangkaian. Dan ini mungkin kalian paham juga lah ya. Dan karena kalian eh, sudah beberapa minggu kan ini melakukan praktikum, jadi pasti kalian hafal lah untuk apa ya, untuk pengertiannya dari resistor ini. Jadi udah gak nggak asing gitu kan ya. Nah terus untuk di induktor sendiri, induktor adalah komponen elektronik yang menyimpan energi dalam medan magnetiknya ketika arus listrik mengalir melaluinya gitu. Nah induktor diukur dalam satuan Henry. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin belum dapat modul 7, jadi satuannya induktor itu H, H besar Henry gitu, disebut Henry. Nah, jadi di sini nanti kalau misalkan ada soalnya pasti di sini ada eh, satuannya nih dikasih tahu di sini misalkan 1 ohm, terus di sini kalau di sini nanti ada 1 Henry atau beberapa Henry gitu kan nilainya. Terus nanti di sini untuk kapasitor mungkin kita telaah dulu pengertiannya. Jadi kapasitor adalah komponen elektronik yang menyimpan energi dalam medan listriknya ketika ada beda potensial di sepanjang piringannya. Jadi dibedakan ya teman-teman induktor dan kapasitor ini. Jadi eh, kalau induktor itu menyimpan energi dalam medan magnetiknya ketika arus listrik mengalir melaluinya. Nah, jadi ketika arus listrik mengalir di sini teman-teman, nah itu induktor itu menyimpan gitu, menyimpan energinya gitu. Sedangkan kalau misalkan kapasitor, dia itu menyimpan energi dalam medan listriknya ketika ada beda potensial di sepanjang piringannya. Jadi dia itu semua energinya, eh, menyimpan semua energinya di sepanjang piringannya gitu, sepanjang rangkaiannya. Gitu ya kalau nggak salah teman-teman. Nah terus kapasitor ini diukur dalam satuan farad. Jadi namanya itu satuan farad. Jadi di sini F besar. Jadi misalkan 10 farad, 20 farad gitu. Gitu ya untuk rangkaian RLC seri. Terus kita lanjut lagi nih. Jadi di sini pada masing-masing komponen tersebut bila dialiri arus listrik AC akan timbul impedansi, tegangan, dan arus. Nah, jadi ini nih, impedansi ini adalah hal yang cukup kompleks lah, panjang gitu rumusnya, berakar-akar gitu teman-teman. Tapi seru lah. Jadi mungkin kita telah dulu pengertiannya. Impedansi adalah ukuran resistansi, ukuran hambatan itu ya pada sumber arus bolak-balik. Jadi secara sederhana impedansi adalah resistansi yang lebih kompleks dan akurat pada arus bolak-balik gitu. Nah, di sini hambatan pada resistor dinamakan reaktansi resistantif. Itu eh, apa ya? Simbolnya itu XR, XR. Terus pada kapasitor dinamakan reaktansi kapasitif XC, dan induktor pada induktor dinamakan reaktansi induktif atau XL gitu. Yang didapat melalui persamaan berikut nih. Jadi misalkan ini nih XR kan. Jadi di sini eh, kalian gak usah pusing. Jadi di sini kan reaktansi semuanya itu pasti yang X ini menandakan tuh reaktansi gitu teman-teman. Nah jadi R-nya ini resistantif. Jadi itu kayak apa ya, sifatnya aja lah. Ini kan if kan, if ini kan itu maksudnya menandakan sifatnya gitu. Jadi reaktansi resistantif untuk R-nya, terus kapasitif ini untuk C-nya, dan induktif ini untuk L-nya gitu. Jadi eh, ini rumus-rumusnya. Jadi rumusnya itu XR, XR ini sama dengan R. Jadi untuk nilai, ini kan reaktansi resistantif ini nilainya itu setara dengan nilai resistornya gitu teman-teman.
Jadi eh, nilai itu setara dengan resistornya langsung gitu kan. Jadi reaktansi resistatif sendiri sendiri adalah nilai resistor itu sendiri gitu teman-teman. Jadi gak ada konversi-konversinya gitu. Berbeda dengan reaktansi kapasitif dan reaktansi induktif. Jadi reaktansi kapasitif itu nilainya itu sama dengan satu dibagi omega dikali nilai dari kapasitornya itu. Jadi misalkan nilainya itu satu per omega dikali misalkan eh, kapasitornya itu nilainya itu 20 farad gitu. Jadi nanti satu dibagi omega kali kapasitor. Nah, di sini omega itu kalau nggak salah nilainya itu adalah omega. Nah, oke. Jadi untuk nilai omeganya sendiri teman-teman, jadi omega itu sama dengan 2 pi. Pi-nya itu kayak 3,14 atau 22/7 dikali F. Nah, F itu rumusnya atau frekuensi itu rumusnya adalah F sama dengan satu dibagi periode atau T besar gitu. Tapi biasanya kalau untuk soal-soalnya ini misalkan di situ ada dikasih tahu, biasanya ada dikasih tahu tuh untuk nilai omeganya sendiri. Jadi teman-teman di sini nggak perlu nyari untuk frekuensi ataupun periodenya teman-teman. Nah nanti mungkin di contoh soalnya bakal aku jelasin lebih lanjut lagi ya. Nah terus di sini ada XL juga atau reaktansi induktifnya teman-teman. Nah jadi rumusnya itu XL sama dengan omega dikali L. Dan di sini kita lagi-lagi ketemu dengan omega gitu teman-teman. Nah, terus mungkin kita lanjut dulu ya. Habis itu dinilai impedansi diperoleh dari persamaan berikut. Jadi impedansi ini ada dua nih rumusnya, tergantung bagaimana nanti keadaan dari soalnya gitu teman-teman. Jadi untuk yang mudahnya, eh, itu rumusnya itu Z impedansi sama dengan akar dari resistor XR nih. Jadi ini kan harusnya kayak XR aja gitu kan. Jadi sama aja gitu teman-teman nilainya. Harusnya di sini XR plus XL dikurang XC kuadrat gitu. Tapi karena nilainya XR di sini sama atau setimpang dengan nilai dari resistornya, jadi di sini tulis R-nya aja. Jadi R sama dengan, maksudnya R kuadrat ditambah XL dikurang XC, kurang XC eh, kuadrat gitu. Jadi nilainya itu ini. Atau impedansi sama dengan akar R kuadrat ditambah 2 VF L dikurang 1/2 pi FC kuadrat gitu. Jadi teman-teman, di sini rumus lain dari XL dan XC ini nih. Jadi kalau rumusnya XL selain ini, selain misalkan XL nih, XL kan rumusnya omega dikali L nih. Nah, jadi di sini kan ini XL, di sini juga ini termasuk rumus XL gitu teman-teman. Jadi XL itu selain omega dikali L bisa juga 2 V dikali F dikali L. Nah, jadi misalkan nanti di soalnya itu dikasih tahu juga tuh nilai dari frekuensinya. Nah, jadi di situ nanti bakal eh, otomatis kalian bakal nyari juga nih nilai dari omeganya. Tapi sedangkan misalkan nanti di sana tidak dicantumkan eh, nilai dari F-nya gitu, nilai dari F atau periodenya, dari frekuensi atau periodenya. Jadi nanti di situ kalian harusnya harusnya bisa menggunakan rumus ini aja yang simpelnya aja gitu teman-teman. Jadi misalkan nanti mungkin aku jelasin di contoh soalnya gitu ya. Nanti bakal berpengaruh atau eh, clue-nya itu bakal ada di tegangannya gitu teman-teman. Nah mungkin lanjut dulu di sini eh, ada juga tadi kan yang pertama itu impedansinya. Terus di sini kita ngebahas tentang tegangan dan arus bolak-baliknya. Jadi nilai tegangan untuk resistor itu dilambangkan dari VR, terus juga nilai tegangan untuk induktor VL dan juga nilai tegangan untuk kapasitor itu VC. Nah, di sini kayak diubah dari X-nya aja sih. Jadi kan sebelumnya itu kan X nih teman-teman. X itu reaktansi, sedangkan di sini kalau tegangan itu lambangnya itu V gitu. Jadi diubah tadi itu kalau tadi itu X kan kalau di sini V gitu teman-teman. Dan ini untuk nilai tegangannya itu lebih mudah gitu teman-teman. Jadi nilainya itu rumusnya itu ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut. Jadi
VR atau tegangan untuk resistornya itu sama dengan arus dikali XR-nya. Jadi sebelum teman-teman eh, dapat nilai ini, jadi kalian itu harus dapat dulu nilai dari XR-nya gitu, XR, XL, dan XC-nya. Jadi kalau XR kan kalian udah pasti dapat tuh kan, karena XR itu sama dengan sebanding dengan nilai yang ada di resistornya gitu. Jadi mudah gitu. Jadi di sini teman-teman harus untuk mendapatkan VR, VL, dan VC itu teman-teman itu harus udah dapat nilai dari XR, XL, dan XC. Jadi di sini nilainya. Jadi kalau nilai apa ya atau rumus impedansi itu dia tuh kayak berkesinambungan gitu teman-teman. Nah, jadi di sini VR kan ini berarti dia butuh nilai dari XR dulu gitu kan sebelum dia dapat nilai tegangannya. Dan besarnya tegangan total pada rangkaian arus bolak-balik di atas yaitu V sama dengan jadi tegangan total jadi di sini harusnya V TOT biasanya kan. V total sama dengan VR kuadrat ditambah dalam kurung VL dikurang VC kuadrat gitu. Jadi sama aja nih kayak rumusnya yang di sini. Nilai impedansi dan nilai tegangan arus bolak-baliknya. Jadi nanti teman-teman di situ eh, yang pentingnya itu adalah kalian harus bisa membaca soalnya dengan baik dulu gitu. Harus bisa menerjemahkan soalnya apa yang mau dicari gitu. Misalkan yang dicari adalah impedansi, teman-teman di sini nggak harus nggak pasti nggak sampai ke sini gitu hitungannya. Sedangkan kalau misalkan yang dicari itu tegangan dan tegangan total dan arus bolak-baliknya, sudah pasti teman-teman bakal mencari teman-teman itu pasti bakal mencari ininya dulu, impedansinya dulu, terus nanti di situ kalian baru bisa mencari tegangan dan arus bolak-balik gitu. Jadi intinya gitu teman-teman. Intinya impedansi, kalau impedansi kalian nggak ngitung untuk tegangan dan arus bolak-baliknya, kalau misalkan yang dicari impedansi ya. Nah, terus kalau misalkan yang dicari tegangan dan arus bolak-baliknya, nah itu kalian pasti bakal mencari keduanya gitu, impedansi dan ini, gitu teman-teman. Nah, karena rangkaian di atas merupakan rangkaian seri, maka besar arus yang mengalir pada rangkaian tersebut itu sama besar. Jadi nilai arusnya itu sama dengan, misalkan arus di, jadi arus keseluruhan itu sama dengan setara dengan arus di resistor, arus di induktor dan arus di kapasitor gitu teman-teman ya. Terus nah di sini ada juga yang namanya ada juga fenomena yang dinamakan resonansi gitu teman-teman. Jadi resonansi yaitu keadaan di mana reaktansi induktor sama dengan reaktansi kapasitor gitu. Jadi eh, sama gitu nilainya. Jadi keadaan ini dapat terjadi pada frekuensi tertentu. Nah jadi resonansi ini terjadinya itu ketika frekuensi tertentu gitu mulangin aja ya Pak ya. Jadi frekuensi saat terjadinya resonansi disebut dengan frekuensi resonansi yang besarnya nih jadi rumusnya itu frekuensi resonansi sama dengan satu dibagi 2 pi dikali eh, akar satu dibagi L atau induktor dikali C gitu teman-teman. Nah teman-teman di sini jangan lupa juga nilainya dari induktor tadi itu kan Henry, sedangkan di sini kapasitor itu Farad gitu ya. Atau kebalik ya? Enggak kok. Ini ya. Jadi Henry, induktor itu Henry, kapasitor itu Farad gitu. H besar untuk induktor dan C besar untuk F besar untuk kapasitornya gitu. Nah, di sini ada contoh soal nih. Nah, jadi teman-teman seperti yang aku bilang, teman-teman itu harus bisa ngebaca soalnya dulu gitu kan ya. Nah, di sini kan kayak udah dikasih tahu nih RLC-nya. Jadi biasanya ada juga soal yang nggak mesti tahu eh, yang mana resistornya, yang mana induktornya, dan yang mana kapasitornya. Jadi tapi itu jarang ditemukan sih. Jadi kebanyakan memang dikasih tahu sih. Nah jadi teman-teman di sini bisa baca rangkaiannya dulu lah. Jadi di sini kalau misalkan kayak gini nih, yang kayak gunung-gunung ini itu eh, kayak menandakan kalau itu resistor. Sedangkan kalau misalkan bulat-bulat gini itu menandakan induktor dan kalau misalkan kayak gini nih kapasitor itu kayak gini dia. Kayak sumber daya tapi nggak persis banget gitu. Nah, sedangkan di sini arus bolak-baliknya gitu atau
alternate current-nya gitu. Dan di situ di sini ada tegangannya gitu kan. Jadi di sini kalau kita lihat untuk resistornya itu punya 500 ohm, sedangkan untuk di induktornya itu nilainya 8 Henry dan untuk kapasitor ini ada 5 mu farad gitu. Dan sedangkan di sini arus bolak-baliknya V sama dengan 50 sin 100 T. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi di sini teman-teman 50 ini itu nilai dari Vmax-nya atau tegangan apa ya? Tegangan maksimalnya gitu teman-teman. Dan di sini 100 T ini, nah di sini maksudnya ini 100 T ini adalah nilai dari omeganya teman-teman. Jadi, nah di sini kan kalau teman-teman lihat di XL atau reaktansi induksi dan reaktansi kapasitor itu membutuhkan nilai omega gitu. Jadi di sini kan udah jadi 100 T ini merupakan nilai dari omeganya gitu. Jadi omeganya itu 100 teman-teman. Kalau teman-teman eh, ada apa ya? Ada dijabarkan kayak gini nih V-nya. Jadi nanti ada keadaan di mana soalnya itu nggak dikasih tahu nilai Vmax-nya dan nilai omeganya gitu teman. Jadi teman-teman tuh harus nyari lagi gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada nilai omeganya, nanti di situ teman-teman nanti di sini kayak dikasih tahu nilai dari faradnya, faradnya, nilai dari frekuensinya dan periodenya gitu teman-teman. Biasanya seperti itu. Nah jadi kita lanjut ke soalnya. Eh, Besar nilai impedansi dari rangkaian di atas adalah, nah, jadi yang ditanya nih impedansi nih. Jadi teman-teman di sini untuk nggak perlu nyari untuk tegangan dan arus bolak-baliknya kecuali memang dari ditanya di sini besar nilai dari tegangan dan arus bolak-baliknya berapa. Jadi nanti teman-teman harus ngitungnya itu sampai ke sini-sini. Ke VR, VL, VC, terus di sini untuk tegangan totalnya dan ini untuk arus bolak-baliknya. Gitu. Dan nanti teman-teman kalau misalkan disuruh cari tegangan dan arus bolak-baliknya, teman-teman hitung itu sampai situ gitu teman-teman. Nah, di sini ada kan di sini ditulis nih impedansi ini. Jadi yang dicari itu nilai Z-nya doang nih. Nah, dan di sini diketahui nih R-nya itu 500 eh, ohm, terus L-nya di sini 8 Henry dan C-nya ini 5 mu farad. Dan voltnya ini 50 sin 100 T volt gitu. Nah, terus ditanya Z sama dengan berapa gitu. Nah, cara jawabnya kita jabarkan dulu Z-nya ini sama dengan eh, Z-nya ini atau impedansi sama dengan akar dari rumus tadi ya, yang tadi udah aku jelaskan, akar dari resistor kuadrat ditambah buka kurung reaktansi induktor, reaktansi induktif dikurang reaktansi kapasitif, tutup kurung kuadrat gitu ya. Nah, jadi di sini kan kita belum tahu nih nilai dari XL dan XC-nya. Sedangkan kalau XL kan tadi udah tahu kan nilainya itu setara dengan nilai dari R-nya itu sendiri. Gitu kan? Jadi ini nih. Jadi nilainya itu untuk X itu udah pasti 500 ohm gitu teman-teman. Nah, terus kita perlu cari XL dan XC-nya di sini. Nah, di sini untuk XL-nya tadi kan rumusnya omega dikali L. Nah, jadi omeganya kalian ambil aja dari sini ya. Jadi kalau misalkan ada V-nya di, dikasih lihat kayak gini, dijabarkan kayak gini. Jadi ini 100-nya ini, 100 ini adalah nilai untuk omeganya. Jadi teman-teman ambil aja dari sini omeganya. Jadi omega dikali L-nya. L-nya berapa Henry? Jadi 8 kan tadi 8 Henry. Jadi 100 dikali 8 Henry sama dengan nilainya itu 800 ohm gitu. Terus lanjut lagi untuk ke reaktansi kapasitif, nilainya itu rumus itu kan 1 dibagi omega dikali kapasitor gitu. Jadi di sini 1 dikali 100 nih. 100 kan. Di sini 100 tadi ambil dari sini terus di sini 5 kali 10 pangkat 6. Jadi karena mu-nya itu apa ya? Mu itu kayak mu itu melambangkan kayak 10 pangkat 6-nya gitu teman-teman. Jadi di sini di sini kan kalau teman-teman lihat di sini konversinya adalah 5 dikali mu kan di situ ada mu farad. Jadi eh,
mu-nya itu jadinya 10 kali, maksudnya 10 pangkat min 6 gitu. Dan hasilnya kalau kalian hitung eh, yaitu 2000 ohm. Nah, terus kan udah dapet nih dari nilai XL dan XC-nya. Nah, di sini teman-teman sudah bisa untuk ngitung lagi nilai dari impedansinya. Di sini balik lagi ke rumusnya, terus langsung aja dijabarkan. Ini kan hari ini dapatnya dari sini nih. Jadi 500 kuadrat, XL-nya tadi dapat 800 ohm, dan X-nya itu dapat dari sini 2000 ohm, tutup kurung kuadrat gitu. Dan hasilnya, kalau dihitung, itu hasilnya itu 1300 ohm. Nah, jadi besar nilai impedansi dari rangkaian tersebut, rangkaian ini adalah 1300 ohm gitu teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Nah, oke teman-teman. Jadi mungkin gitu aja tutor dari aku. Mungkin kalau misalkan ada salah-salah kata atau mungkin kesalahan saat aku menjelaskan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman masih penasaran dengan materi ini, teman-teman bisa langsung aja buka YouTube-nya eh, Fisika ITK. Nanti di situ bakal dijelaskan semua materi-materi. Di situ ada semua materi dari Fisika Dasar 1 maupun Fisika Dasar 2 gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan masih nggak yakin dengan apa yang kujelaskan, mungkin teman-teman bisa buka YouTube itu, dan mungkin juga teman-teman bisa belajar dari banyak sumber lah gitu ya. Nah, mungkin segitu aja. Semoga apa yang kusampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman menjalani fisika dasar keduanya. Dan gitu aja teman-teman. Eh, Sekian, terima kasih. Dadah.